Desakan Kuat Maruf bikin Putri Chandrawati tak tahan langsung lapor ke Sambo. Ending jadi lain. Jadi ini ada apa? Kok sebegitu jagonya ya seorang asisten rumah tangga atau supir berani langsung berhadapan dengan ajudan gitu, yang notabene mungkin secara kita di masyarakat umum biasanya ajudan itu lebih tinggi jabatannya, tetapi ini kok asisten rumah tangga dan juga supir punya wewenang yang luar biasa. Ini jadi penasaran kan. Maruf dan Putri Chandrawati membuat skenario palsu untuk membuat Ferdi marah. Sambo marah lalu menghantam Brigadir J. Jadi begitu ketahuan itu, makanya Putri nelpon Bribka RR lewat Barade, sementara Kuat menelpon ke Sambo tuturnya. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana, begini agar hubungan Kuat dan Putri nggak tercium Sambo. Jadi seolah-olah Yosua pelaku pelecehan. Jadi Yosua ini adalah korban tambah Diolipa. Ma'ruf yang dikatakan pada saat di BAP tersebut ada statement yang mengatakan KM bahwa ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Ini adalah kondisi pada saat situasi di Magelang pada saat Ferdi Sambo itu sudah pulang ke Jakarta lebih dulu. Fakta baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali terungkap. Diketahui dalam kasus penembakan yang terlibat bukan hanya Baradae sebagai eksekutor, namun Ferdi Sambo sebagai atasan pun malah jadi otak di balik pembunuhan. Sang istri pun Putri Chandrawati pun ikut terlibat, bahkan sang sopir Kuat Maruf juga menjadi tersangka. Terungkap sosok Kuat Maruf, asisten rumah tangga, dan sopir Putri Chandrawati punya peran penting dalam rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab Kuat Maruf menjadi orang yang terus mendesak Putri Chandrawati agar melaporkan kelakuan Brigadir J di Magelang kepada suaminya Ferdi Sambo yang saat itu telah pulang dari lebih dulu. Disebutkan setelah Putri Chandrawati melapor kepada suaminya Ferdi Sambo, Brigadir Joshua langsung dieksekusi sampainya di Jakarta. Saksi Kuat Maruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo soal Brigadir Yosua. Demikian surat keterangan Ferdi Sambo dilansir dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip pada Rabu 12 Oktober 2022. Tak hanya itu, Kuat Maruf juga melontarkan pernyataan untuk mempertegas desakannya, sehingga Putri Chandrawati pun mau lapor kepada suaminya Ferdi Sambo. Ibu harus lapor bapak biar di rumah tangga ibu tidak ada duri, sehingga ucapan Maruf kepada Putri Chandrawati ketika itu. Potret wajah Kuat Maruf dan Putri Chandrawati di Kejaksaan Agung RI Rabu 5 Oktober 2022. Padahal berdasarkan surat dakwaan Ferdi Sambo disebutkan bahwa Kuat Maruf belum secara pasti mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi di Magelang. Namun sebelum mendesak Putri Chandrawati melapor ke Ferdi Sambo, Kuat Maruf sempat terlibat keributan dengan Brigadir J di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Dijelaskan keributan antara keduanya itu terjadi pada sore hari di rumah Ferdi Sambo yang berada di Perumahan Cempaka Residence Magelang. Karena keributan membuat Putri menelepon Barada Richard Eliezer atau disebut Baradae yang saat itu berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar segera pulang bersama Bribka Riki Rizal. Sesampainya di rumah Magelang, Baradae dan Bribka Riki mendengar ada keributan. Namun mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya keributan itu. Setelah itu Baradae dan Bribka Riki menghampiri Putri Chandrawati di dalam kamar yang sedang tiduran di kasur sembari berselimut. "Ada apa, Bu?" kata Bribka Riki bertanya kepada Putri Chandrawati. "Yosua di mana?" jawab Putri Chandrawati. Kepada Bribka Riki diminta untuk dipanggilkan Brigadir J untuk menemuinya yang saat itu berada di dalam kamar. Bribka Riki
Rizal setelah diperintahkan tidak langsung memanggil Brigadir J. Ia terlebih dahulu mengambil senjata milik Brigadir Joshua jenis HS dengan nomor seri H233-001. Selain itu ia juga mengambil senjata laras panjang jenis TIR AOG KAA L.223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur Brigadir J. Bribka Riki Rizal saat itu menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di kediaman pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan Selasa 30 Agustus 2022. Dua unit senjata tersebut kemudian diamankan oleh Bribka Riki ke lantai 2 kamar anak Ferdi Sambo. Baru setelah itu menghampiri Brigadir Joshua yang berada di depan rumah. Bribka Riki lantas bertanya kepada Brigadir Joshua mengenai keributan yang terjadi melibatkan dirinya dengan Kuat Ma'ruf. "Ada apa, Yos?" Tanya Bribka Riki. "Nggak tahu itu, Bang. Kenapa Kuat Ma'ruf marah sama saya?" jawab Brigadir J. Selanjutnya, Bribka Riki mengajak Brigadir Joshua untuk masuk ke dalam rumah karena dipanggil oleh Putri Chandrawati. Namun, Brigadir J sempat menolak menghadap Putri Chandrawati. Bribka Riki Rizal kemudian kembali membujuk Brigadir J untuk bersedia menemui Putri Chandrawati di kamarnya yang berada di lantai 2. Brigadir J akhirnya bersedia menemui Putri Chandrawati. Dalam pertemuan itu, posisi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar, sementara Brigadir J duduk di lantai. Setelah Brigadir J menemui Putri Chandrawati, Bribka Riki meninggalkan keduanya di dalam kamar. Pertemuan Brigadir J dan Putri Chandrawati berlangsung selama 15 menit. Setelah itu, korban Nofriansah Huta Barat keluar dari kamar. Demikian keterangan surat dan dakwaan tersebut.